Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para asatidah, para muallimin, khususon Ustadz Haji Zainuddin dan juga seluruh para DKM Masjid Jami Al-Muawanah yang saya hormati. Para jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amru ibnu Khalid qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khair an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama diizinkan oleh Allah untuk duduk beriktikaf, untuk duduk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada sore hari ini mengundang redhonya Allah Subhanahu wa taala, mengundang cintanya Rasulullah, agar kita semua bisa nanti berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Iman, kitab tentang masalah iman. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang amalan Islam apakah yang paling utama. Ya. Kalau orang pengen cari muka sama bos, cari muka sama majikan, cari muka sama tuan, dia pasti pengen tahu amalan apa yang paling disenangi sama bosnya. Kalau dia pengen ngasih rokok, rokok apa yang paling didemen. Kalau pengen ngasih makanan, makanan apa yang paling dia suka. Begitu pasti. Sama kalau kita pengen cari kedemenannya Allah, kita pengen cari apa yang paling disukai Allah, pasti kita tanya sama Rasulullah. Ya. Maka bullshit, bohong orang ngaku cinta sama Allah tapi nggak pernah mempersembahkan apa yang terbaik untuk Allah. Ya. Makanya hidup ini, kalau kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hidup ini bukan main banyak-banyakan amal, bukan. Ya. Kalau kita kan umumnya takjub sama orang yang banyak amal. Semua orang. Kalau misal saya bilang ada jamaah Masjid Al-Muawanah sholat witir 100 rakaat misalnya, atau sholat tahajud 100 rakaat, kira-kira takjub gak kita? Oh takjub. Ada orang jamaah Masjid Al-Muawanah nyumbang 100 juta, takjub gak? Takjub. Tapi kalau ada orang saya bilang dia sholat witirnya cuma 3 rakaat, biasa. Oh dia nyumbangnya cuma 100.000, biasa. Padahal yang dituntut oleh Allah bukan banyak-banyakan amal. Alladzi khalaqa alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah inginkan dari hambanya mana yang paling cakep. Ya. Bukan yang paling banyak, bukan yang paling cakep. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan Imam Hanafi, sholat malam 2 rakaat. 2 rakaat. Masih banyakan kita ada yang 8, masih ada yang 10, 12. 2 rakaat. Cuman rakaat pertamanya ya itu hatam Al-Qur'an. Rakaat pertamanya apa? Hatam Al-Qur'an. Rakaat keduanya baca qul huwallah ribuan kali. Allah. Berapa rakaat? 2 rakaat Pak Soleh. Pak Soleh mah masih banyakan Pak Soleh kayaknya. Wudu sholat isya dipakai untuk sholat subuh. Berarti apa itu? Kagak tidur ya.
Cuman saya yakin jamaah juga bisa tuh wudu sholat isya dipakai subuh. Bisa kita. Nih kalau kita pergi ke luar negeri, ada satu daerah negara yang isyanya jam 11, subuhnya jam setengah 2. Kalau kita kan isyanya jam 7, subuhnya jam 4. Di sana ada isyanya jam 11, subuhnya jam setengah 2. Yang gak enak puasa itu. Kalau puasa baru banget buka, belum makan udah apa tuh? Udah sahur lagi tuh, hadirin subhanallah tuh ya. Makanya kalau lagi giliran puasa jangan ke situ, ntar pulang lah ke Indonesia gitu. Ya. Nah ini hadirin, jadi tujuan kita ini beramal itu bukan main banyak-banyakan, tapi main cakep-cakepan. Siapa yang sholatnya paling cakep, takbirnya paling cakep, baca Qur'annya paling cakep, tumak ninahnya paling cakep. Ya, makanya kalau kita dulu sekolah belajar tuh yang namanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca 3 kali, dari SD, SMP, SMA, kuliah tetap 3 kali, berarti sholat kita belum nambah. Bagaimana? Tambahkan boleh. Baca 5 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makin khusyuk nggak kira-kira? Jadi kalau kita ya umumnya orang tadi menilai banyak padahal enggak, yang penting itunya. Makanya sholat itu kan yang penting khusyuknya. Yang sholat itu yang penting mengingat Allahnya. Aqimis sholata lidzikri, ingat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sekarang kalau ada orang sholat 20 rakaat sholat tarawih ditambah 3 witirnya, tapi sholatnya buru-buru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ame yang 8 rakaat tapi santai, bagusan mana kira-kira? Nah, ya. Kata Pak Soleh bagusan 20 santai. Iya benar. Bisa nggak begitu? Bisa, cuman besok dicoret dari jadwal. Emak-emak protes katanya, Ustadz, ya Allah Ustadz, imamnya kelamaan gitu. Makanya kita nggak boleh merasa lebih baik dari yang sholat tarawihnya cuma 8 rakaat. Kenapa? Dia bacanya santai. Dia sholatnya khusyuk, tenang kan gitu ya. Udah gitu pakai kultum lagi tuh ya. Kita kalau 20 pakai kultum nggak? Jarang, itu juga seminggu sekali. Kadang cuma pas nuzul Quran doang ya. Mereka yang 8 rakaat pakai kultum nggak biasanya? Pakai. Nah, ini kembali lagi ya, kita sebagai seorang muslim itu dituntut bukan untuk memperbanyak amal saja, tapi dituntut untuk memperbagus amal tuh ya. Nah inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini ya, masih terkait dengan masalah iman ya. Diriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari, gurunya bernama Amr ibn Khalid. Dari gurunya beliau, haddatsana Al-Lais an Yazid, dari Abil Khair an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan anna rajulan, bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasul tentang perihal Islam. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya, amalan Islam apa yang paling terbaik? Nah, ini dia ya. Yang paling the best, apa sih amalan Islam? Ya. Kalau pikiran kita mungkin sholat malam, oh luar biasa sholat malam. Sholat malam di puncak lagi hadirin, ini luar biasa ini. Makanya orang puncak kalau urusan sholat malam pahalanya gedean. Kenapa gedean? Karena dingin. Kalau kita bangun-bangun tengah malam dingin, narik selimut makin kencang. Orang puncak sholat malam, nah itu. Makanya kita kalau mau pahalanya gedean ya, sholat malamnya di mana? Nah, ataun besok nyewa villa dah tuh ya tuh. Coba kalau orang kita nyewa villa malam-malam, bukannya sholat malam masih karaokean sampai jam 2. Ya bukan di sini, bukan di sono, di kampung sono jauh gitu. Coba hadirin tuh. Ya. Amalan apa yang paling baik? Bukan sholat malam ternyata. Bukan sholat malam. Ya. Apa nih kata Rasul? Qala tut'imut ta'am, ngasih makan orang lain. Subhanallah ya, tut'imut ta'am, ngasih makan. Apalagi yang kedua,
wa taqra'us salam, ucapkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan yang kau enggak kenal. Dua yang disampaikan sama ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba kita teliti ya, kita pelajari. Ini yang pertama ya. Di sini dikatakan ya, la syakka anna kauna it'ami ta'am minal Islam aqwa wa akad min kauni iqra'is salam. Kenapa ngasih makan dulu baru ngucapin salam? Ya. Padahal yang kita tahu lebih gampang mana, ngasih makan apa ngucapin salam? Ngucapin salam. Ya. Maka dalam hadis yang lain kalau kita buka, ketika baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya. Ini yang dinamakan dengan hijrah min Makkah ilal Madinah. Itu orang Yahudi, orang-orang Muhajirin wal Ansor, semua orang-orang Madinah, mereka pergi berkerumun menyambut Rasulullah. Bukan cuma orang Islam, orang Yahudi juga sama datang. Yuriduna, mereka pengen mendengarkan kalimat pertama yang diucapkan sama Nabi. Nabi ngomong apa ini kira-kira? Nah, ini yang paling penting. Kalau kita buka sejarah, ini kalimat yang luar biasa. Apa yang Nabi katakan ketika itu? Nabi di atas untanya, Nabi menyeru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nabi nggak bilang ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Ya ayyuhal muslimun, enggak. Tapi yang Nabi bilang ya ayyuhan nas. Berarti seruan buat siapa? Semua, mukmin maupun kafir. Apa perintah yang pertama? Afsyus salam. Tuh ya, tebarkan salam. Ya. Wa it'am wa at'imut ta'am, kasih orang lain makan. Tuh, waduh tuh. Wasilul arham, silaturahim. Wasallu fil laili wan nasu niyam, salat di malam hari sedangkan orang semua tertidur. Tadkhul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Coba kita perhatikan urutannya. Kalau di hadis Sahih Bukhari yang tadi saya sebutkan, duluan mana salam apa ngasih makan? Ngasih makan dulu baru salam. Di hadis yang tadi yang ketika Rasul sampai kota Madinah, salam apa makan dulu? Salam. Nah, pertanyaannya, kenapa ini hadis kok urutannya beda? Ternyata yang diajak ngomong beda. Ya. Baginda Rasul orang yang paling cerdas, Pak. Paling cerdas. Rasul tahu sama siapa dia berbicara. Nah, maka ketika kita mendengarkan hadis ini orang yang bertanya, ini orang kaya ini. Ya. Yang bertanya siapa? Orang kaya. Amalan apa yang paling bagus ya Rasul? Yang nanya siapa? Orang kaya. Maka Rasul jawab apa? Kasih makan. Tuh, ya, kalau dijawab salam sama orang, ya ini amalan orang miskin, hadirin. Amalan orang susah. Ya, betul gak? Rasul yang nanya orang kaya, Rasul bilang tuh, ya ngasih makan. Cuman maaf, kadang-kadang orang kalau kasih makan sekedar ngasih duit, kirim transfer, yang bagiin bukan dia, yang bagiin siapa? Orang. Tuh, ya. Geser dikit ke sini. Nah, ya, tuh. Yang bagiin orang, betul gak? Banyak yang begitu. Kan Jumat berkah begitu kan? Ya, ditransfer. Yang bagian bukan dia. Itu kurang fadilahnya. Lebih bagus kalau kita sebagai orang yang muhsinin, orang yang punya harta, kalau kita mau sedekah, kita juga yang bagi, itu yang paling bagus. Kan tadi kita ngomong amalan apa yang paling bagus kan gitu. Itu kita yang ngasih makan, kita juga yang bagiin. Kalau bisa pas bagiinnya ngucapin salam. Tuh ya. Assalamualaikum Pak. Ya Pak nih ada nasi ya. Assalamualaikum Pak. Kena tuh dua-duanya tuh kena. Coba kalau orang kita kan gitu ya. Ya. Disuruh salam sama yang ngasih makan, mending mana? Mending salam, udah gak ada modalnya salam, cuman assalamualaikum. Nah, terus hadis yang tadi ketika Rasul datang, kenapa salam dulu? Dijelaskan dalam syarah hadis. Karena Rasul ngomong sama semua orang kaya maupun orang miskin. Maka Rasul ngambil standarnya, patokannya orang apa? Orang miskin. Jangan kalau matokin standarnya orang apa? Orang kaya. Kalau matokin standar orang kaya, orang miskin ikut gak? Enggak.
bikin tur ke puncak, ya harganya menyesuaikan orang kaya 5 juta misalnya per orang. Orang miskin ikut gak? Kagak. Sama nih Rasulullah ketika bicara dengan orang, ya ayuhan nas absus salam, itulah amalan yang paling terendah. Kalau kita pengen dianggap ya orang yang mengamalkan amalan Islam yang terbaik, yang paling rendahnya adalah salam. Ya, alaman arafta, kepada yang kita kenal atau yang kita enggak kenal. Ini penting Pak ini. Ini orang miskin, orang susah diajarkan sama Nabi buat banyakin salam karena tadi ya rezeki itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang tertaker, ada yang min haitsu la yahtasib. Ya, sering banget tuh. Ya, saya kemarin lagi acara di Habib Hud bin Bagir Al-Atos, pengajian setiap hari Kamis. Kebetulan saya datang tuh. Pas datang ketemu orang sebelah. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Aneh nggak kenal siapa orang ini, tapi dimanggil Ustaz kan, dia mungkin ada ciri-cirinya kali Ustaz ya. Hah? Apa berjenggot kayak Bang Fuad berjenggot juga tadi. Apa cirinya Ustaz megang tasbih mulu kan gitu. Yang jelas pokoknya aneh kalau ngaji ketemu orang di sebelah aneh salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol dikit tuh. Ngobrol. Nggak lama minta nomor apa tuh? WA. Pas bulan Maulid ternyata yang ngundang Maulid, subhanallah. Ya. Di mana? Di sono, di daerah Kemayoran. Udah datang. Ya. Rapi ceramah, dikasih hadiah. Ya namanya kita ya Maulid kali gitu ya. Pas kita buka, masya Allah, buat DP Mio nih bisa dah. Nggak, maksudnya pelajarannya apa? Kok bisa sampai situ gitu? Cuman modal assalamualaikum. Cuman ada cumannya, jangan pakai ngarep. Ya, assalamualaikum. Pas diem, kok nggak diminta nomor gitu? Kok nggak ditawarin makan? Kok nggak jangan? Itu namanya salam modus. Namanya salam apa? Salam yang kita ucapkan kepada orang tadi ikhlas, hadirin. Sebagaimana sahabat ketika di pagi hari dikisahkan dalam sebuah riwayat, ini sahabat ngajak temannya, ya ikut aneh. Kemana? Ikut ke pasar. Ngapain? Udah ikut aja. Sampai di pasar, masuk pasar ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Semua orang di pasar disalamin sama dia. Tulus salamnya. Nggak bermaksud apa? Pinjam 100 gitu. Ya kan ada orang begitu kan ya. Kita nih kalau orang punya duit, hadirin, nih jeleknya orang pelit. Jeleknya orang pelit. Orang kaya bagus kalau dermawan. Orang kaya pelit, jeleknya begini nih. Apa jeleknya orang kaya pelit? Saban ada orang WA, assalamualaikum, deg-degan ya. Assalamualaikum Bang Fuad. Waduh, siapa nih? Oh si Fulan. Sehat kabar? Udah mulai suuzon tuh. Kata setan mau minjem duit tuh. Pernah gak ngalamin begitu? Ya. Datang orang siang-siang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, duduk silakan. Ngusap-ngusap paha gini. Wah udah alamat nih ngusap-ngusap paha kan ada. Begini Ustaz ya. Jadi anak saya belum bayar. Orang baca tuh. Makanya nggak enak gitu jadi orang pelit, tersiksa kita. Ya. Saban ketemu orang deg-degan. Nah, muka-muka orang susah pasti mau minjem cepek. Jangan hadirin. Ya. Itu kekayaan, itu bukan nikmat berarti. Ya. Justru orang kaya yang betulan dia keliling rumah, keliling kampung nyari orang susah hadirin. Itu kayak betulan. Ciri orang kayak betulan. Dia bawa duit di tasnya. Saban dilihat ada orang lagi ngerokok, rokoknya puntung hadirin. Ya Allah, senang banget tuh. Itu puntung juga boleh nutur hadirin itu. Dicekelin, Bang, buat ente Bang, ambil Bang buat beli rokok tuh. Orang kayak beneran. Dilihat ada orang lagi makan di warteg. Wah, orang lagi makan warteg. Mbak, nggak usah bayar nih. Saya bayar itu. Orang kayak betulan. Ya. Ngelihat orang susah gojek siang-siang tengah-tengah hari lagi mainin handphone ya, mukanya kusut karena nggak gacor-gacor, nggak bunyi-bunyi ya. Nih Bang, itu orang kayak betul. Dia yang nyari. Ya. Dan itu nikmat hadirin. Ketimbang tadi kita kaya cuman pelit. Sabar ketemu orang takut. Nauzubillah min dzalik. Makanya tadi tuh kembali lagi.
Afsyus salam, tebarkan salam kepada siapa aja, ya, yang kita kenal maupun yang kita nggak kenal. Kemarin waktu saya lagi di puncak, kemarin kebetulan mampir ke Cianjur itu. Ada orang Arab, masya Allah. Ini boleh nih nanti buat para santri, ya kalau pengen ngetes bahasa Arab pergi ke puncak. Ya, kenapa puncak? Karena banyak orang Arab sana. Ya, banyak banget orang Arab. Itu kayak saya rasa tuh tempat buat orang Arab doang kayaknya tuh. Arab mulu. Ya mungkin hikmahnya di Arab kan panas, makanya pengen kemana dia? Puncak. Ya. Dan kalau dia ke Tanjung Priok mah, ini kayak di Arab ini. Apalagi ke Bekasi yang mataharinya 2 biji kan begitu hadirin. Datang ke sana ketemu orang, senyum, udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, nanya ismak, ya, Ahmad Al Farisi, ena taskun huna au fi Makkah. Ya, ana askun fi Makkah wa ana azur fi puncak. Ya saya lagi main ke puncak gitu. Ujung-ujungnya apa? Dah simpen nomor aneh kata orang Arab tuh, saya simpen nomornya. Nanti kalau ke Mekah umroh, telepon saya, hubungi saya jamu antum semua. Oh, masya Allah. Cuma modal apa tadi? Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi salam itu memang luar biasa. Itu amalannya orang yang nggak punya duit udah salam aja kan gitu ya. Kan sedekah ada tingkatannya. Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama apa yang kau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah begitu. Tidak sempurna kebaikan kalian sampai kalian infakkan yang kalian cintai. Apa yang kita cintai? Motor, boleh sedekahin kalau kuat. Ya, kalau kuat. Ya mungkin kalau kita motor man atu-atunya. Ya. Kalau ada kan orang yang kayak model artis, motornya kan ada 5. Ada mobilnya 6. Itu mobilnya banyak, itu 1 buat hari ini, 2 buat hari itu. Begitu hadirin. Yang begitu boleh dah sedekah, dan kalau kita yang ringan-ringan dulu dah. Tuh. Di bawahnya sedekah apa yang kita cintai, ada lagi sedekah dengan sesuatu yang kita punya. Harta misalnya, ada korma 1 biji, sedekah juga termasuk. Ya. Kan juga kadang-kadang kalau naik mobil disopirin sama santri, kadang yang merokok dia. Nah, saya baru tumben gitu lihat tukang parkir dikasih rokok sebatang gitu ya, baru tumben lihat gitu. Biasanya kan dikasih apa itu? Duit kan biasa gitu ya. Oh bisa juga ya sedekah rokok. Ya kira-kira tempat pahala nggak tuh ya kira-kira tuh ya. Kan rokok makruh, kan sedekah yang makruh apa dapat pahala gitu ya. Wallahu a'lam. Jangan tanya saya ahlul ru'yat, tanya ahlul hisab. Di sini kan mungkin banyak ahlul hisab ya. Nah ada lagi sedekah yang paling bawah, apa sedekah itu? Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum kita sama saudara itu udah sedekah dia. Ya. Jadi senyum aja sedekah. Nih antum kayak antum ngaji gini kan ya kan, kalau senyum kan enak banget liatnya. Saya juga kalau ngajar pada senyum enak hadirin lihat. Coba kalau kita ngajar semuanya pada sumpah, pada cemberut gitu ya. Ada yang tidur misalnya gitu. Waduh, ini jangan-jangan omongan saya salah kali. Tapi kalau antum semua senyum, ya Allah, girang hati itu. Pulang nggak dikasih amplop nggak apa-apa itu ya. Gitu. Asal jamaah seneng itu. Ya. Jelas paham? Jadi yang penting kesenangan jamaah, senyum enak. Ya. Pulang ke rumah bini cemberut enak nggak? Nggak enak ya. Emang kita kalau senyum kita atur juga, jangan umbar-umbar senyum ke semua orang ya. Ke bini boleh, ke bini orang jangan ya. Ajarkan nih keluarga kita itu ya. Istri kita mobil khususnya senyum boleh neng, tapi jangan ke semua orang senyum. Ya ke suami senyum, ke tetangga ya sedang-sedang aja. Ya. Jangan ke suami orang senyumnya semerbak banget. Ke suaminya ketus gitu. Nauzubillah. Di bawah senyum ada lagi sedekah apa? Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap bentuk kebaikan apapun itu ya, misal ustadz mau ngajar nih, guru mau ngajar ya, kita ambilin apa? Lekar, itu kebaikan, sedekah ya. Nih nggak ada airnya, dibawain air, sedekah ya. Atau gelarin sejadah segitu doang, itu sedekah buat orang yang kagak punya duit tuh ya. Makanya semua ya orang berpotensi sedekah. Ya. Kan kalau kita lihat begini nih ya, sedekah dengan rumah dianggap sedekah, sedekah motor dianggap sedekah, sedekah dengan duit walaupun sedikit dianggap sedekah, bahkan tadi ngasih korma sebiji sedekah, bahkan tadi senyum dianggap sedekah. Berarti kita nggak boleh kagak sedekah, nggak boleh hadirin. Walaupun sedekah hukumnya apa tuh? Sunnah.
Tapi kalau bisa jangan sampai kita sebagai orang mukmin, orang muslim kagak pernah sedekah. Meskipun tadi ya, cuman apa tuh? Senyum. Termasuk sholat Jumat tuh kan, kalau saya masih kecil tuh dibekelin sama orang tua saya. Nih, pegang, ntar pas kotak lewat apa tuh? Masukin. Itu. Jangan sampai tuh kalau kotak lewat ya, minimal apa? Senyum ya. Senyum gitu, kotak lewat senyum. Kan sedekah juga. Ya. Naam. Di sini ada beberapa faidah yang bisa diambil. In anna fihi. Oh ya, afwan tadi. Berarti baru apa tadi? Salam. Yang kedua ngasih makan. Nah, ini dia. Ada pertanyaan, Ustadz, kenapa nggak ngasih duit? Kenapa ngasih makan? Ya. Padahal saya mau tanya orang mari nih, demenan mana, makanan apa duit? Tuh, cembat belakangnya. Dikasih satu nampan nasi kebuli. Ame dikasih duitnya, mending mana? Ya duitnya itu. Ya, ini emang orang kita dah tuh ya. Tapi lihat kenapa Nabi nyuruh ngasih makan. Nih, saya gambarin begini. Mungkin kita ini punya teman orang kaya, orang hartawan, duitnya banyak. Coba kita kasih duit 50.000, kesinggung nggak dia? Tersinggung. Ya. Ente apa-apaan? Ya, duit lo gue bayarin gitu. Cuman gocap aja. Lah duitnya banyak, kagak ada nomor serinya. Lah kita ngasih gocap, marah dia, tersinggung. Ya. Yang ada aneh mau ngasih ente 5 juta, ini kan begitu. Sekarang beda kalau kita kasih makanan. Beli sop yang paling enak, sop tangkar misalnya, ya. Atau sop apa? Iga atau sop apa? Kita kasih harga 50.000, kita kasih gira nggak? Gira. Ya. Seneng nggak dia? Seneng. Merasa dihinakan nggak? Kagak. Kenapa? Karena bentuknya makanan. Ya. Jelas? Ya. Makanya kadang tuh ya namanya orang itu cara menghargainya nggak melulu dengan masalah duit. Menghargai orang tidak melulu dengan duit. Ya. Tuh. Termasuk ngasih makan itu. Ya. Apalagi yang ngasih makannya banyak itu luar, masya Allah, itu luar biasa itu ya. Apalagi yang dikasih makanannya yang enak, yang jarang-jarang orang punya tuh. Ya. Ya. Salam, ngasih makan. Yang ketiga apa? Silul arham. Tuh, baru silaturahim. Ya. Nah ini Nabi nyebutin dari salam, ngasih makan sampai silaturahim itu bertingkat hadirin. Yang paling gampang salam. Di atasnya salam, ngasih makan. Kenapa? Butuh modal. Di atasnya ngasih makan ada silaturahim. Saya mau tanya, ini kira-kira silaturahim sama ngasih makan susahan mana? Mungkin sebagian bilang susahan ngasih makan karena butuh apa? Duit. Nah, enggak. Silaturahim lebih berat. Karena makna silaturahim kata Rasulullah, ya, bukanlah silaturahim bil mukafi, dengan balas mengunjungi. Nih ya, yang orang sekarang kerjakan itu bukan silaturahim, itu saling mengunjungi. Yang lebaran misalnya, ya saudara kita datang ke sini, ntar kita datang ke sini, ya kongguan kita bawa ke sono, ntar kongguannya dibalikin lagi, gitu. Balik-balikan makanan kan gitu kan? Ya, kita kasih piring ke tetangga, ntar tetangga balikin lagi. Itu bukan silaturahim hadirin. Ya, itu namanya ziarah. Namanya apa? Ziarah itu secara bahasa Arab artinya berkunjung. Apa silaturahim? Yang merupakan tingkatan ketiga dari yang tadi. Silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang yang sudah memutuskan hubungan dari kita. Ya, biasanya gara-gara apa? Duit. Ya. Masih adek abah, masih adeknya akur banget, tinggal serumah bareng, makan bareng, puasa bareng. Abah meninggal, bagi warisan, mulai dah kelihatan tuh. Ya. Mulai kelihatan. Mulai ribut masalah apa tuh? Waris, main tunjuk-tunjukkan. Pokoknya gua nggak mau lagi. Lu bukan saudara gua. Begitu dah. Ada kayak yang begitu. Ya, ada. Ya. Ini bukan di sini insya. Nauzubillah. Ini ngeri hadirin ya. Kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan turun rahmat Allah ke suatu majelis, ke suatu perkumpulan jikalau di situ ada orang yang mutusin silaturahim.
nggak bakal turun. Satu orang hadir di tengah-tengah kita, dia mutusin silaturahim dengan saudaranya, dengan keluarganya, nggak bakal turun rahmat buat majelis kita. Ya. Sampai ada orang tuh ya begitu hadirin. Pokoknya sampai kapanpun gua nggak mau nginjak rumah dia. Masya Allah, ini bahaya. Makanya tadi dikatakan susah nggak? Susah. Gedek ame orang kadang-kadang ke bawah pas sholat, lagi sholat nih, ya, berjamaah, pas banget di belakang sendiri orang yang dia gedek. Kan hukumnya kalau sholat sendiri apa hukumnya? Makruh. Dalam mazhab lain bisa dikatakan batal hadirin. Kalau di belakang sop sendirian nih, maka disunahkan narik. Ini pas banget dia sendirian, orang yang kita gedek, kita datang nih, wah ada dia nih, masuk gua sebelahan, dipulang hadirin. Mendingan pulang daripada sebelahan, ya kan? Bener. Assalamualaikum warahmatullah. Pas nengok ke kiri, nggak dengan nengok ke kanan doang. Assalamualaikum warahmatullah. Saking gedeknya tuh, makanya berat masalah hati. Ya, makanya nomor 3 dia. Baru yang ketiga, yang keempat, ya. Apa tadi? Yang keempat, wasallu fil lail. Baru sholat malam. Nomor 4 tadi. Apa maknanya? Kata Syekh Usama Al-Azhari yang pernah saya dengar dalam kajian beliau, Islam itu agama kemanusiaan. Ya. Jadi Islam itu mengedepankan kemanusiaan. 3 yang tadi, ngasih salam kemanusiaan, ngasih makan kemanusiaan, silaturahim kemanusiaan. Baru yang keempat, sholat. Jadi kemanusiaan dulu. Islam itu begitu hadirin. Ya. Kalau seandainya ada orang mengedepankan ibadah tapi kagak kemanusiaan, maka dipertanyakan keislamannya. Ya. Maka Allah mengecam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa pendusta agama? Siapa pendusta ya hari kiamat, yang enggak percaya hari kiamat? Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim. Ya. Enggak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak peduli sama orang miskin. Ya. Fawailul, kalau dia sholat celaka dia. Ya, kenapa celaka? Alladzina hum an sholatihim. Ini ada satu penafsiran begini. Orang yang sholat celaka. Ya, orang yang sholat celaka. Sampai ada yang bilang, loh kalau gitu aneh enggak sholat aja. Orang sholat celaka? Enggak. Kalimatnya bukan alladzina hum fi sholatihim, bukan fi. Tapi pakainya an. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ada beda fi ame an. Jadi ini di mana lalainya? Lalainya bukan di dalam sholat. Kalau lalai dalam sholat mah kita semua kena kayaknya, bener ya? Allahu Akbar. Nyium bau nasi uduk tadi. Oh ntar ngaji makanya nasi uduk kali ya. Udah nggak khusyuk tuh. Ya. Mikir lagi kata saya, kagak minggu kemarin nggak pakai nasi uduk, panjang tuh. Nggak, kayaknya bobonya nasi ulam gitu. Kalau seandainya lalai di dalam sholat, kita semua kena ke dalam ayat itu. Kita semua termasuk pendusta agama, tapi bukan dalam itu. Alladzina hum an pakai an. Di mana lalainya? Dari sholatnya. Maksudnya apa? Dia nggak sholat hadirin. Ya. Atau dia itu suka melalaikan sholat, dikodok mulu. Ya. Sholat johor, kodok pada asar. Subuh kodok sama johor itu. Nah ini yang begini nih, itu yang bisa menyebabkan orang nggak punya kepedulian sama manusia lainnya. Itu ya. Jelas ya? Atau mungkin dia sholat tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Tuh. Jadi bukan masalah khusyuk nggak khusyuk, kayaknya semua kita babnya sama ya. Mau ustadz kek, mau bukan ustadz kek, hati maaf ya, wali aja itu bisa sholatnya nggak khusyuk. Wali, sekelas wali. Saya pernah baca dalam kitab Habib Muhammad bin Hadi As-Sagab, ada seorang wali namanya Syekh Abdul Hasan Sazili. Ini tokoh besar tasawuf, sufi wali. Ketika masuk ke dalam hutan, ya di hutan tuh ada singa, ada macan, ada hewan buas, ada ular. Sholat khusyuk, ya nggak terbetik. Walaupun singa lewat, nggak sama sekali terganggu. Singa lewat, keluar dari hutan itu, masuk hutan lain, sholat Allahu Akbar. Burung terbang terganggu. Coba bayangin deh. Singa lewat nggak terganggu, burung terbang terganggu. Tuh
Artinya sekelas wali aja bisa terganggu dalam sholat. Ya. Kenapa ditanya? Ya Allah, kenapa nih? Kok saya kemarin sholat dalam kondisi dikelilingi singa, saya nggak terganggu. Saat ini saya dikelilingi burung, saya terganggu. Apa jawabannya Allah? Ada suara yang berbisik. Karena kemarin ketika engkau sholat, engkau bersamaku. Masuk hutannya baca bismillah. Yang kedua, masuk hutannya nggak bersamaku. Maka ketika sholat terganggu tuh ya. Nah, jadi hadirin begitu ya. Jadi masalah sholat itu semua orang sama ya. Bisa khusyuk bisa nggak khusyuk. Nah tadi kembali lagi tadi ya. Jadi agama Islam itu mengedepankan insaniyah, kemanusiaan ya. Tuh. Maka kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi sosialnya kurang baik, nggak peduli sama orang susah, nggak punya jiwa kemanusiaan, nah ini dipertanyakan nih, ibadahnya tuh ya. Nah, wa minha diantaranya dikatakan di sini ya, anna fihi hasan ala it'ami ta'am. Di sini dikatakan bahwasanya hadis ini mengandung makna anjuran untuk ngasih makanan, it'amut ta'am. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ta'am ya. Nah, cuman kalau kita salah memahami nih lafaz to'am yang artinya makanan, maka kita nggak mengerjakan hadis ini dengan sempurna. Ya. Kata to'am dalam bahasa kita makanan. Sebenarnya dalam bahasa Arab to'am itu maknanya makanan dan minuman. Jadi perintah Nabi untuk memberikan makan itu sekaligus masuk perintah untuk ngasih apa? Minuman. Jangan ngasih makan orang pedas banget. Beliin orang makanan nasi goreng level 5 gitu. Habis dimakan pedas, kagak disiapin apa? Airnya. Disiapin air panas. Ya. Itu ya. Jadi subhanallah, Rasul nyuruh kita ngasihnya to'am. Bukan ngasih makanan, bukan. Ngasih to'am. To'am itu makan dan minum. Begitu juga kalau kita ngasih fidyah, ya, ngasih apa? Fidyah, biar sempurna ngasih makanan, ngasih minuman. Gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwasanya dalam perintah Nabi untuk memberikan makan itu ada nilai apa? Jutnya, ya, sakhoknya. Nih, kenapa sih kok dia kan bab iman? Kenapa ngomongnya ngasih makan orang gitu? Kan ngomongnya bab iman. Iman di mana adanya? Di sini ngasih makan orang amalan zahir atau batin? Zahir, iman batin. Apa hubungannya iman dengan batin begitu? Apa hubungannya iman yang batin dengan ngasih makan yang zahir? Ini ada hubungannya hadirin. Ya. Karena semua tindakan zahir bermula dari iman. Ya. Makanya dalam surat Hud Allah menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada satu binatang melata pun ya, kayak cacing, melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Ya. Dijamin sama Allah. Suatu hari Nabi Allah Musa ya diperintahkan sama Allah, ya Musa idrib bi asokal hajar, pukullah olehmu batu. Dipukul sama Nabi Musa, getok. Pas digetok tuh batu, muncul batu lagi. Masih ada batu lagi, ternyata batunya berlapis. Dipukul lagi, berlapis lagi itu batu. Dipukul lagi, ternyata masih berlapis. Sampai 7 kali dipukul. Subhanallah, ketika dipukul batu yang ke-7, itu ada ulet lagi ngunyah makanan. Ada ulet lagi ngunyah makanan. Apa pelajarannya? Ulet yang ada di dalam batu yang gak kelihatan, Allah tahu bagaimana cara ngasih rezekinya. Sekarang saya mau tanya, kita di dalam batu gak? Kagak. Kita di depan Pejaten Village nongkrongnya. Ya, yang sholat Jumat pada masih nongkrong di situ kan? Ada gak yang pas tuh Jumatan masih nongkrong depan situ? Hah? Ada gak? Ada. Kenapa masih nongkrong? Dia ragu. Ragu apa? Kalau aneh ke masjid, ntar Allah nggak bisa ngasih rezeki. Tuh, ya Allah. Ya. Padahal rumah siapa itu? Rumah Allah. Yang nongkrong di rumah Allah pasti dijamu sama Allah. Yakin itu?
Ya kita jangan ke rumah Allah dah, ke rumah Ustaz Zainuddin aja kita kalau main ke rumahnya, ada gak air putih Ustaz? Ada. Kue-kue kira-kira muncul gak Ustaz? Ada mie ayam gak? Ada gak kira-kira? Kalau ada saya main ntar. Kita ke rumah orang aja dikasih makan gak? Mas Soleh dikasih makan gak ke rumah orang? Dikasih. Lagi mana ke rumah Allah? Ya, jelas ya. Makanya aneh heran tuh orang nyari rezeki depan Pejaten Village. Pas sholat Jumat dia nggak ke rumah Allah, padahal yang ngasih rezeki siapa? Tuh ya. Berarti semua bergantung dari iman. Yakin nggak kita? Gitu. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh dah, nggak usah narik, nggak usah kerja. Kita di rumah aja hidup nggak? Hidup. Nggak kerja nih, nganggur, hidup. Kan banyak di sini kan mungkin ada beberapa pengangguran kan ada nggak di sini? Ya. Beberapa jamaah ada yang nggak kerja, hidup nggak? Hidup. Ngerokok nggak dia? Hah? Teman-teman Jakbar kira-kira yang nganggur ngerokok nggak Bar? Ngerokok. Kadang ngerokoknya cakep, mil. Ya salah. Yang kerja ngerokoknya ya Surya. Ya. Ada yang ngerokok mereknya Dalil. Dalil. Jadi kalau mau nyari dalil rokok, itu dalilnya tuh. Coba bayangin tuh, yang kerja ngerokoknya Dalil, yang nggak kerja ngerokok nyemil. Kenapa? Yang nggak kerja dia nongkrongnya sama orang kaya, nongkrongnya sama orang kaya. Ya. Nongkrong sama orang kaya aja kecipretan rezeki. Bagaimana nongkrong sama yang punya rezeki? Lah gitu aja, simple. Ya. Makanya jangan takut hadirin yang muda-muda mau kawin, jangan takut. Yang penting satu, sholat. Ya. Saya paling takut kalau punya murid rajin kerja tapi nggak sholat. Kenapa? Ini bahaya udah. Gimana dia mau dapat rezeki yang halal kalau dia nggak sholat? Kalau urusan masalah ngasih, Allah paling baik udah. Saya mau tanya hadirin, kita kalau ke Alfa, ya ada tukang parkir tuh, kita kasih nggak duit? Kita kasih. Karena cinta apa? Karena terpaksa bisa jadi. Kebanyakan sih terpaksa ya. Orang baru nyetandar doang udah ditongkrongin. Ya kadang beli gorengan doang dituduh. Kadang kosong sepi, pas keluar apa? Ada. Kita ngasih dengan cinta apa terpaksa? Terpaksa. Begitulah Allah. Allah kalau urusan ngasih, Allah bisa ngasih semua orang. Ya. Ketika ada orang sholat, dia rajin ibadah, taat pada Allah, Allah kasih nggak? Allah kasih. Ketika orang maksiat, jual khamr, jual narkoba, Allah kasih rezeki gak? Allah kasih. Bedanya apa? Kalau ngasih ke yang taat karena cinta. Pasti yang dikasih yang bagus-bagus. Ya. Kita kalau ngasih tamu, tamunya kita demen. Yang bagus apa yang jelek yang kita kasih? Yang bagus. Tapi kalau kita yang dapat rezeki nggak sholat, yang dikasih yang apa? Yang jelek, yang haram, yang subhat. Yang dampaknya na'udzubillah itu berefek kepada seluruh kehidupan kita. Anak yang dikasih makanan yang haram na'udzubillah berpotensi besar untuk zina. Anak yang dikasih harta yang haram berpotensi besar jadi agen judi slot. Anak yang dikasih duit yang haram berpotensi untuk melakukan tindak kriminal. Tapi lain ame anak yang dikasih duit halal tuh, bawaannya mau ke masjid aja tuh. Ya. Ustaz, ada tetangga saya kerjaannya yang haram, tapi anaknya ke masjid mulu. Iya mau nyari sendal ya. Sama juga ke masjid juga, cuman nyari kotak amal. Ditulisin di dalamnya, ane pinjam dulu, ntar ane balikin. Begitu katanya. Itu namanya ya maling yang berakhlak gitu ya. Ada di tempat saya begitu. Kotak amal dicolong, ditulisin, duitnya saya pakai dulu, ntar saya balikin. Ya. Ini kan dah hadir, ini gara-gara makan apa tuh? Yang haram, gara-gara kerja tapi nggak sholat. Ya. Padahal apa susahnya sholat cuma 5 menit, 5 waktu. Ya, maka beruntung dah kita, alhamdulillah. Biar kali kita bagaimana hidup kita, masih bisa ke masjid, alhamdulillah. Masih bisa jamaah, alhamdulillah. Masih kenal Allah, alhamdulillah. Karena itu anugerah yang besar. Percuma kaya, banyak duit, duitnya banyak, rumahnya banyak, tapi nggak ingat sama Allah. Ya. Kapan kita ruginya? Entar pas dalam kubur, baru kita menyadari kita ini orang rugi. Alhaakumut takasur. Ya.
banyakin harta telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, entar ente bakal tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, kelak nanti kalian akan tahu tuh. Allah ngancam tuh, ya. Udah nyari duit yang banyak, udah nggak usah sholat sekalian, entar ente bakal tahu. Nah itu kan ngeri banget, diancam begitu. Udah, ya. Kalau mau hidup yang enak, udah lempeng-lempeng aja, udah, ya. Waktunya sholat, diajak maksiat jangan ikutin, diajak taklim ikutin, lempeng-lempeng aja. Emang kan manusia punya hawa nafsu. Nah itu musuh kita. Jadi ya kembali lagi, ya, amalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Insya Allah pasti Allah akan kasih kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang enak, kehidupan yang barokah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai selesai pembahasan kita karena sudah masuk Isya ya. Sudah masuk waktu ya. Baik, mungkin kalau kita sebelum itu ada yang mau bertanya, ya kita belum buka sesi pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau nanya, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol silakan. Masalah apa bebas ya. Masalah fikih boleh.